Ibu ngusir aku. Katanya aku nggak boleh tinggal di sana lagi. Masya Allah. Tufa, kenapa bisa begitu? Kamu berbuat kesalahan. Enggak Pak Ustadz, aku nggak nakal. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa sampai ibu mengusir kamu? Aku juga nggak tahu Pak Ustadz. Emang ibu kayaknya nggak suka sama aku. Ibu pernah bilang, katanya aku bukan anak ibu, juga bukan anak ayahku. Tufa, kamu takut sama siapa? Sama ibu kamu? Kamu habis dimarahin ibu kamu ya? Ibu ngusir aku. Katanya aku nggak boleh tinggal di sana lagi. Masya Allah. Tufa, kenapa bisa begitu? Kamu berbuat kesalahan. Enggak Pak Ustadz, aku nggak nakal. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa sampai ibu mengusir kamu? Aku juga nggak tahu Pak Ustadz. Emang ibu kayaknya nggak suka sama aku. Ibu pernah bilang, katanya aku bukan anak ibu, juga bukan anak ayahku. Astagfirullahaladzim. Tufa tidak usah khawatir. Untuk sementara, Tufa bisa tinggal di rumah Bapak, ya? Ini tuh bukan urusannya Pak Ustadz, juga bukan urusannya kalian. Jadi mendingan nggak usah pada ikut campur deh. Lisa, kalau bicara sama Pak Ustadz, yang sopan dong. Iya, anak kamu sekarang kan ada di rumahnya Pak Ustadz. Siapa yang suruh? Lagian saya nggak pernah ngerasa kalau itu anak saya. Waktu Mas Fikri bawa anak itu ke rumah ini, saya nggak setuju. Astagfirullahaladzim. Bu Lisa, jadi sekarang kamu benar-benar tidak peduli lagi sama Tufa? Iya. Dasar perempuan gak punya hati. Iya, bener-bener beda ya kamu sama mendiang suami kamu. Bu Lisa, kalau kamu sudah tidak mau menerima anak itu lagi, biar anak itu tinggal di rumah saya saja. Awas kamu, kalau ada apa-apa, kita semua gak ada yang peduli sama kamu. Biarin aja. Lagian juga saya udah mau buru-buru pergi dari kampung ini. Saya mau nikah lagi, terus saya pindah dari kampung yang bosenin ini. Sudah. Assalamualaikum. Kenapa, Lis? Kenapa kamu bete begitu? Itu mereka ngapain? Tahu tuh orang-orang kampung pada minta sumbangan. Sebentar sumbangan. Emangnya nyari uang gampang apa hari gini? Makanya Her, cepetan dong nikahin aku. Aku udah bosen tinggal di kampung ini. Sabar ya. Aku tuh masih banyak urusan yang aku harus selesaikan. Itu masalahnya. Tapi aku udah bosen sama orang-orang kampung itu. Aku pengen buru-buru pindah. Kalau mau pindah mah nggak usah nunggu kita nikah segala. Ntar aku cariin kontrakan di Jakarta. Banyak kontrakan di Jakarta. Mau? Bener ya? Iya. Udah masuk yuk. Buku tabungan siapa ini? Tuh Faila. 300 juta. Uang dari mana ya? Jangan-jangan ini peninggalan mendiang orang tuanya. Jadi kamu udah punya anak? Kok kamu tega sih bohongin aku? Dengerin aku dulu dong, Her. Dia itu bukan anak aku. Dia itu anak pungut. Waktu itu suamiku nemuin dia di dalam beduk di musola. Dan sepertinya orang tuanya orang kaya. Karena setiap bulan orang tuanya ngasih uang sama suamiku. Dan sebelum dia meninggal, dia masukin ke tabungan. 300 juta? Sekarang anak itu mana? Aku udah usir. Dan dia sekarang tinggal sama Pak Ustadz. Sekarang kamu jemput dia lagi. Dan bilang sama Pak Ustadz, kamu menyesal sekali. Kamu mau ambil anak itu kembali. Ya?
Kamu mikir apa lagi sih, Lis? 300 juta! 300 juta, Lis! Kita bisa nikah tanpa kamu harus menunggu bisnisku goal. Maafin ibu ya nak. Ibu udah jahat sama kamu. Ibu sekarang sendirian. Dan ibu sadar ibu gak bisa kehilangan kamu. Tufa mau kan pulang dan tinggal lagi sama ibu? Pak Ustadz, tolong bujuk Tufa. Saya benar-benar nyesel udah ngusir dia. Saya sayang sama dia Pak Ustadz. Tapi apa yang membuat kamu tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Semalam saya mimpi bertemu Mas Fikri. Mas Fikri sedih dan nangis karena tahu Tufa udah gak tinggal sama saya. Dan dia menasehati saya. Tufa, maafin ibu ya nak. Ibu sayang kamu. Tufa pulang ya. Tufa, pulang ya nak. Ibu kamu sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya. Makasih ya nak. Makasih. Sekarang kamu beresin baju-baju kamu ya. Nah, ibu udah masakin semua makanan kesukaannya Tufa. Sekarang Tufa makan. Ibu ambilin nasinya ya. Nih, Tufa mau makan pakai apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Tufa mau makan soto nggak? Makan ya, supaya kamu cepat gemuk. Wah, lagi makan-makan ya? Om boleh ikut nggak? Ada Om Heru. Om Heru, duduk kenalin. Ini iya. Tufa. Tufa Halo. Ini teman ibu. Ini Tufa ya? Kamu cantik, lucu lagi. Udah sekolah apa belum? Belum Om. Oh iya, bulan depan ibu masukin kamu sekolah ya. Nah, Tufa, besok ibu mau ngajak kamu jalan-jalan, mau beli mainan dan beli boneka ya. Tapi sebelumnya kita pergi ke bank dulu ya Om. Ngapain? Kan kalau mau jalan-jalan sama beli mainan kita mesti ambil uang dulu Om. Iya. Ini Pak. Makasih Mbak. Wah, uangnya banyak ya Bu. Iya, kamu mau dibeliin mainan? Iya, aku mau beli boneka. Ya, ntar kita beliin ya. Tufa, kamu main bonekanya di dalam ya? Kamu main di kamar ya. Aku bilang juga apa? Dia nggak usah dibeliin mainan mahal. Yang kayak gitu juga udah seneng. Sekarang tinggal gimana caranya? Aku cepet pindah dari kampung ini. Tinggalin dia di sini. Besok lebih bagus. Oke, ide yang bagus. Tapi sebelumnya, uang ini harus disimpan di tempat yang aman. Karena akhir-akhir ini aku dengar kalau orang itu kehilangan atau kecurian dengan cara yang aneh. Ya, aku dengar juga sih banyak orang yang melihara tuyul. Ngapain kamu lihat-lihat? Kan? Lihat kan? Ya kan? Gini aja deh. Uang ini biar aku simpan di tabungan aku. Kamu siap-siap, besok pagi aku jemput. Dan kita pergi tanpa sepengetahuan anak itu. Gimana? Aku pergi dulu ya.
kemana sih, kok nggak datang-datang? Udah deh, aku susulin aja ke rumahnya.